Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin sampaikan, saya perkenalkan diri saya. Saya Setio Widodo. Saya tinggal di Surabaya. Saya juga lahir di Surabaya tahun 1966. Kepada para saudara, teman maupun pemirsa, sebelumnya kami mohon maaf atas segala kekurangan yang ingin saya sampaikan. Dimana pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan beberapa ide maupun penemuan yang sudah saya risetkan maupun yang belum, dimana harapan saya nantinya melalui media ini penemuan-penemuan saya maupun ide-ide saya bisa berlanjut atau berkembang, yang mana selama ini baik ide maupun penemuan ini saya diamkan, mengingat untuk melanjutkannya saya mesti harus lebih berusaha keras agar supaya penemuan ini bisa terwujud sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat, khususnya bangsa Indonesia dan pada dunia. Pada kesempatan ini ada pun ide-ide itu yang ingin saya sampaikan, yaitu kolom tahan gempa yang pertama, yang kedua penemuan saya itu sambungan kolom dan fondasi, dan yang ketiga yaitu fondasi yang langsung panjang. Ketiga ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, sehingga untuk melanjutkan risetnya saya tidak sanggup. Ide ini juga muncul waktu saya masih kuliah dulu. Kebetulan saya juga pernah kuliah di teknik sipil. Namun karena beratnya melanjutkan daripada proyek ini, meskipun dasar perhitungannya untuk fondasi sudah saya temukan, namun saya tidak berani untuk mengeluarkan. Mudah-mudahan untuk berikutnya ini bisa saya sampaikan. Tidak tahu nanti prosesnya bagaimana. Insya Allah tetap akan saya sampaikan agar supaya ada manfaat, baik itu kolom tahan gempa maupun fondasi maupun sambungan kolom dan fondasi. Yang utama yang ingin saya sampaikan yang mudah-mudah saja sehingga nampak ya, ini yang sudah saya risetkan, yaitu pertama cara pinggul, ini sudah disampaikan, barangnya juga sudah wujud dan ini juga sudah berfungsi dengan baik. Fungsi daripada alat ini yaitu untuk mengatasi jebolnya tulang kemaluan akibat proses melahirkan atau kecelakaan misalnya, tanpa harus dioperasi pasiennya. Dan insya Allah apabila cuma sekedar jebol itu cukup dengan 1 bulan sembuh. Dan dengan alat yang sederhana ini mampu menghemat anggaran puluhan juta, karena kalau operasi kan 1 kali operasi sudah di atas 10 juta. Kalau 2 kali operasi yaitu pemasangan pen dan pelepasan pen untuk tulang kemaluan. Sehingga saya sangat senang sekali dengan penemuan alat ini, karena di awal sudah menghemat anggaran untuk biaya operasi istri saya waktu itu sudah lebih daripada 10 juta. Namun penemuan yang kedua cukup sederhana alatnya, memang sudah 5 tahun yang lalu, sudah lebih 5 tahun yang lalu saya temukan. Idenya ini muncul daripada sering rewelnya daripada otomatis pompa. Karena ini saya namakan sensor tandon. Saya kebetulan memakai sumur bor dan saya memakai pompa air, di mana sering terjadi gangguan pada otomatisnya dan pemakaian listrik yang berlebih karena adanya tekanan daripada air untuk baik untuk start
maupun untuk akhir daripada waktu mematikan atau memutuskan sambungan listrik yang masuk ke pompa air. Dengan alat ini, bantuan alat ini semuanya menjadi lebih halus. Tidak ada lagi tekanan air yang berlebih untuk memutus sambungan listrik ke pompa, sekaligus mengontrol daripada pompa air. Adapun penemuan saya yang berikutnya, yaitu penemuan yang pertama, melanjutkan daripada pompa air tadi, sensor tandon, yaitu ini motor pegas. Motor pegas ini fungsinya yaitu untuk menghasilkan energi putar di mana dia bekerja tanpa harus membutuhkan bantuan daripada energi dari luar sistem. Sistemnya itu adalah pegas itu sendiri sebagai sumber energinya. Adapun teori yang saya pakai untuk motor ini yaitu teori batang yang saya temukan ketika saya menjalani proses yang awalnya itu dari Bandul, akhirnya ketemu seperti ini, motor pegas. Teori dasar yang saya pakai yaitu apabila ada suatu batang yang saya namakan teori batang, yaitu apabila ada suatu batang di mana ujung batang, ujung ini ujung satunya roll dan yang lain itu lepas, diberikan gaya sebesar P, di mana P itu diletakkan di tengah dan diletakkan di ujung. Maka batang ini akan bergerak searah dengan gaya yang ada di ujung. Sampai kapan berhentinya? Ya sampai motor ini rusak ataupun dihentikan proses kerjanya. Adapun power yang dihasilkan, kebetulan ini ada sistem transfer energi ya dari sini ke sini. Maka P yang di ujung itu nantinya itu akan lebih daripada 2P. Ini yang menjadikan kelebihan daripada motor ini. Namun karena keterbatasan saya selaku penemu, sehingga saya tidak bisa membuat mesin ini dengan utuh atau benar, karena peralatan yang dibutuhkan untuk ini mestinya CNC, buku CNC itu mestinya, tapi karena saya tidak punya, saya manual memakai alat sehingga tidak presisi. Kebetulan pernah diteliti juga oleh lembaga peneliti dan memang terbukti ya, ilmunya nggak bisa dibantah, betul, dan gambarnya ini juga ada. Saya bisa nanti ya memang diperlukan ya saya tunjukkan gambarnya, cara kerjanya juga. Yang pasti powernya nanti akan lebih daripada 2P. Untuk satu mesin kebetulan ada satu motor ini ada pasangan kerja banyak 5 seperti ini. Kalau saya pikir mungkin lebih cocok nama dengan sirip anak ya kan? Ada 5 sebagai pasangan kerja daripada untuk menambah kekuatan power daripada motor pegas ini. Ini saya risetkan 4,5 tahun. Nah, untuk yang berikutnya yaitu saya temukan juga sebuah mesin pembangkit energi. Begitu juga karena memang keterbatasan anggaran dan waktu, begitu juga dengan peralatan, sehingga untuk kelanjutan kesempurnaan daripada mesin yang satu ini yang saya namakan dengan pinggir pegas itu juga kurang sempurna, namun masih mending. Masih mending, ini masih bisa saya buktikan bahwa teori yang saya sampaikan tadi itu benar.
melalui kerja daripada kincir bekas ini. Bisa nanti saya buktikan bahwa ini nanti akan bekerja. Bahkan powernya kalau dihitung, misalkan kalau sebuah motor bakar itu sekernya ada yang 1, ada yang 2 dan selanjutnya. Tapi ini mempunyai titik pendorongan sebanyak 18. Jadi kalau ini mendorong, yang sana beban, yang sana mendorong, yang sini beban, gantian. Mesin ini kalau misalkan lebih baik, untuk ingin lebih baik, jangan dibikin 1, bisa dibikin 2 atau lebih, karena memang tidak butuh BBM, nggak perlu dipertimbangkan mau dibikin berapa untuk memperbesar powernya. Yang penting adalah bikin yang sebaik-baiknya dengan bahan yang baik juga, sehingga nantinya akan dihasilkan power yang besar. Karena P yang dihasilkan ini memang 1P, tapi jumlahnya ini yang 18. Jadi satu kincir ini mempunyai dorongan sebanyak 18P. Saya menunjukkan kembali mengenai penjelasan saya mengenai bentuk mesin seperti ini. Kebetulan ini saya namakan kincir bekas. Saya tidak ingin terlampau terbebani ya dengan penemuan saya. Cuman itu tadi, karena keterbatasan sehingga sampai saat ini saya hanya sanggup membuat mesin sesuai dengan kemampuan saya, baik itu waktu maupun peralatan saya sesuaikan dengan kemampuan saya. Dasar pemikiran daripada ini yaitu motor bekas, dan motor bekas itu karena terbengkalai lama, saya lanjutkan riset ini 18 tahun baru ketemu kincir bekas 18 tahun. Terus dari kincir bekas ini saya kembangkan, ketemu lagi yang namanya puli power. Saya mikir percuma juga saya bikin puli power, karena saya nggak bisa nguji. Tapi perhitungannya kalau ini berhasil, maka puli power juga pasti berhasil. Karena dasar puli powernya itu pemikirannya saya ambil dari kincir bekas. Adapun puli power itu fungsinya untuk meningkatkan kekuatan kerja daripada suatu mesin. Misalkan mesin dengan kemampuan daya mampu menggerakkan motor pembangkit sebesar 1000 watt. Kalau dipakai puli saya bisa nanti lebih, hingga sampai 100%, kemungkinan seperti itu. Sampai 100%. Misalkan dipakai ke kapal, bisa menghemat ke baling-baling kapal, ya bisa menghemat sampai BBM-nya gitu, ya BBM-nya lebih ringan hingga separuh, misalkan seperti itu. Dipakai di baling-baling pesawat terbang atau di baling-baling helikopter, bisa gitu, pakai puli itu untuk mengaplikasikannya. Namun saya tidak bikin karena memang ya itu tadi keterbatasan saya. Ya mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa bermanfaat. Insya Allah nanti akan saya sambung dengan rincian-rincian penjelasan berikutnya yang mudah-mudahan ada manfaat. Sebenarnya saya sendiri secara pribadi saya pingin paten, tak urus patennya. Saya bikin mesinnya atau alatnya agar supaya secara hukum terlindungi penemuan saya ini. Namun begitu banyaknya ini yang harus dipatenkan, berapa duit yang harus saya keluarkan. Untuk satu aja sudah megap-megap kan itu ya, apalagi begini banyak. Saya pikir mustahil
saya harus membiayai ini semua. Tapi satu saja seandainya bisa keluar, misalkan catok dulu, itu manfaat sekali, sederhana kan, alatnya juga sudah ada. Saya yakin banyak ibu-ibu yang butuh untuk ini. Misalkan ibu-ibu habis melahirkan, gitu ya. Meskipun dia tidak mengalami sampai jebol tulang kemaluannya, tapi untuk meringankan sakitnya setelah proses melahirkan itu bisa pakai alat itu dan pinggul ini, daripada pakai korset yang nggak diperkenankan kan pakai korset atau pakai kripto, karena menghambat peredaran darah. Dengan alat ini dan pinggul ini ringan dan tidak menghambat peredaran darah. Demikian ulasan singkat saya, mudah-mudahan ada manfaat. Nanti kita lanjutkan pada berikutnya. Saya akhiri bincang-bincang malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat baik bagi saya maupun bagi pemirsa, bahwa sesungguhnya energi itu bisa diciptakan seperti itu. Adapun segala kekurangan pada malam hari ini saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.